Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan saya pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak syukur kita kepada Allah. Apalagi kita yang menisbatkan diri kita sebagai pengikut manhaj salaf dan sebagai juga talibul ilmi, penuntut ilmu. Dia lebih berhak atau lebih utama untuk banyak bersyukur. Ada orang itu hilang hartanya, Pak, tidak apa-apa. Hilang dunianya, jabatannya, tidak apa-apa. Tapi di sana banyak orang hilang akalnya, hilang mata batinnya untuk melihat kebenaran, hilang hidayah. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita. Keduanya kita wajib bersyukur dan wajib bertakwa dan lebih afdal, lebih berhak dan lebih utama karena kita menuntut ilmu. Kita yang dan buah dari ilmu adalah takwa. Itu yang pasti. Takwa itu al-wiqayah, menjaga. Kita jaga perintah-perintah Allah, kita jaga dan menjauhi apa yang yang dilarang oleh Allah. Bukan tatkala saat kita bersama-sama teman-teman kita, baik kita lagi bersama kumpul maupun tidak kumpul. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ats-Tsabat fi Aqidatis Salaf wa Salamatuha min at-Taghayyurat, kokoh dengan akidah salaf. Dan kemarin sampai yang ke-10 ya, yang sebelumnya kenapa akidah salaf itu kuat, kemarin sampai 11. Di antaranya akidah salaf itu kuat karena husnu as-silatu billah, karena baiknya para pengikut salaf itu, orang berakidah salaf, hubungannya dengan Allah. Dia menjaga hubungan dengan Allah karena dia tahu bahwa hidayah itu dia dapatkan hanya dari Allah. Mau yang menyampaikan itu orang biasa, bukan ustaz tapi talibul ilmi, atau kemudian dia menyampaikan adalah seorang ulama, ya hidayah belum masuk, ya belum masuk. Tapi walaupun yang menyampaikan adalah teman kerjaan, tapi kalau hidayah itu memang Allah hendaki, diterima. Bukankah kita juga banyak yang berubah itu diawali dari teman kerja,
dari teman SMA. Karena mungkin selama ini sebetulnya kita menjaga hubungan dengan Allah, kita sholatnya baik, kita berusaha menjadi manusia yang baik. Kemudian akhirnya lama-lama diajak sama, oh ini kayaknya teman ini baik sekali nih. Diajak kemudian ngaji, oh ternyata cocok. Lama kelamaan kecanduan, senang dengan akidah benar. Akhirnya lama-lama kuat dan berubah, hijrah dan lain sebagainya. Yang ke-11 diantara juga kemarin kita sampaikan, kenapa akidah salaf itu kuat? Karena orang berakidah salaf itu malas debat, menjauhi debat. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dalam surat Al-Kahfi itu yang kita baca. Manusia itu suka debat. Orang berakidah salaf enggak suka debat. Hanya menyampaikan, kemudian enggak mau, ya sudah. Gitu. Tinggal pergi. Karena debat nanti malah akhirnya hawa nafsu. Ya, dan itu dijauhi. Kedua juga kenapa akidah salaf? Debat itu karena debat itu kadang-kadang mengganggu keyakinan. Orang sudah mantap di debat, jadi goyah. Atau kita sudah mantap golek musuh, cari musuh untuk debat. Goyah, bisa pindah-pindah keyakinan kita. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, belajar aja, ikuti kajian, cari ilmu, berdoa sama Allah. Di antara hubungan yang kuat adalah banyak berdoa. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, minta petunjuk sama Allah. Di antaranya kuatnya hubungan dengan Allah adalah, bukti kuat adalah banyak berdoa, minta hidayah sama Allah, minta istiqamah di atas manhaj ini. Wallah, demi Allah. Allahumma ya muqallibal tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub ala taatik. Selanjutnya sekarang yang ke-12. Kenapa akidah salaf itu kuat? Al-Hadi Asyar. Sekarang yang ke-12. Qala al-musannif rahimahullah. Tsani Asyar. 12. Kenapa? I'tiqaduhum ay as-salaf anna masail al-i'tiqadi min al-imani billahi wa asma'ihi wa sifatihi wal yawmil akhir wa nahwi dhalika min al-umuri allati ja'at bi ar-rusul wa wattafaqat kalimatuhum 'alaiha jami'uha umurun thawabat la yadkhulu naskun aw tabdil. Di sini dijelaskan i'tiqad, keyakinan para salaf sesungguhnya masalah tentang iman, keyakinan terhadap iman pada Allah, terhadap asma dan sifatnya dan hari akhir, berhubungan dengan akidah. Dan semua perkara-perkara yang datang dari Rasulnya, mereka itu sepakat, ya, bahwa mereka itu sepakat dalam satu kata, satu akidah. Jadi semua para Rasul, baik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya akidahnya sama, satu. Kenapa? Ya, karena semua perkara masalah akidah itu tetap, nggak ada masalah akidah itu ada perubahan, nggak ada. Mulai zaman dahulu sepakat. Dalam apabila mereka beriman dengan Taurat, dengan apa yang terundur pada Taurat, tidak ada perubahan di situ, maka dia sejatinya dia Muslim. Beriman pada Injil dalam artian di zaman itu, sebelum turunnya Nabi Muhammad SAW, jadi karena masalah akidah itu adalah masalah yang pasti dan tetap, tidak bisa ada perubahan. La yadkhuluha naskhun aw tabdil, tidak bisa masuk ada nasakh, nggak ada, dinasakh gitu, nggak ada. Atau ada perubahan, nggak bisa, karena emang tetap gitu. Ada perbedaan dalam sisi hukum-hukum, ada dengan zaman dahulu, dengan para nabi dan para rasul tuh
ada hukum yang berbeda, tapi masalah akidah sama. Ya. Li'anal aqidata laysat mimma yadkhulan nassu. Karena akidah itu ya tidak bisa menerima adanya dinasakh, tahu nasakh dihapus gitu kan. Ajaran ini dihapus, enggak ada. Enggak nerima itu. Walihada fa inna kalimatal anbiya muttafaqatun 'alaiha min awwalihim ila akhirihim. Oleh karena itu kalimat atau akidah para nabi itu satu, baik dari awal nabi yaitu Nabi Adam sampai akhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya setelah saya sampaikan ini, akidah salaf kita adalah akidahnya para nabi. Nah, ini diwahyukan nabi, yaitu tauhid, menyerukan hanya beribadah kepada Allah dan ihdhar 'ala syirk. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Setiap umat diutus seorang rasul, ani ibudullah, untuk menyembah Allah, tauhid. Wajtanibut taghut, menjauhi taghut. Ma yu'badu min dunillah, apa yang disembah selain Allah. Satu. Terus kita kemudian gak pede. Harus pede karena ini adalah akidahnya para nabi dan rasul. Jadi Pak, tatkala kita yakin akidah salaf kita, bukan kemudian ikuti ustadz kita, enggak. Kita mengikuti para nabi dan rasul. Ya, yang mereka semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kama jaa fil hadis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-anbiya'u ikhwatun min 'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, sesungguhnya para nabi itu sebapak. Memang bermacam-macam, satu saudara mereka. Ibu mereka satu, tapi wadinuhum wahid, agama mereka satu. Oh, maksudnya ibu mereka bermacam-macam kebalik. Dilahirkan bermacam-macam ibu, tapi satu agama akidah mereka. Ya, sebagaimana juga ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa itu? Al-Baqarah 132, 133 ya. 136 itu juga ada disebutkan situ. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim dan anak-anaknya dan Yaqub. Sesungguhnya Allah juga mewasiatkan kepada mereka agama ini. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah karena itu wafat kecuali benar-benar dalam keadaan muslim, Islam. Jadi Islam itu adalah agama zaman dulu juga disebut Islam. Islam itu istislam lillah bitauhid. Islam itu apa kata Syekh Muhammad bin Wahab dalam susah? Al-Islam al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu Islam. Dalam Aslus Tsani, dalam Ushul Tsalatsa dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Wahab. Islam itu apa? Menyerahkan diri kepada Allah, pasrah lillah bitauhid. Dengan tauhid pada Allah dan tunduk kepada dengan ketaatan dan menjauh berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Itu Islam. Apakah Nabi Adam begitu? Sama. Nuh alaihi juga sama mendakwahkan tauhid.
Maksudnya mengajak orang untuk agama Islam. Juga berlepas diri dari syirik. Sama yang dilakukan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semua Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua sama. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama semua. Seperti juga firman Allah dalam Al-Baqarah juga ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sama. Qulu, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan semua keturunannya. Sebutin para nabi di sini sama Allah. Kita beriman apa yang diturunkan kepada nabi kita. Ternyata juga diturunkan kepada para nabi, kata Allah. Wa ma utiya Musa wa Isa, begitu juga apa yang dikasihkan kepada Nabi Musa, diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, juga diberikan kepada para nabi yang jumlahnya banyak. La nufarriqu baina ahadin min, kami enggak beda-bedain di antara mereka. Ini dikasih beda, sini beda, enggak, semua dikasih sama. Allah yang menceritakan sendiri. La nufarriqu baina ahadin minhum, enggak beda-bedain. Oh, kalau nabi ini begini perintahnya, enggak, sama. Semuanya tauhid, Islam, mentauhidkan Allah, tunduk pada Allah dengan taatan dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Semua sama. Wa nahnu lahu muslimun, kami ini orang muslim. Jadi Islam ini sebetulnya zaman dulu, dia tanya, dulu agamanya agama Nabi Ibrahim sebetulnya Islam. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbal. Siapa yang mencari agama selain Islam, Allah enggak terima. Hanya agama Islam. Karena memang zaman dahulu namanya Islam. Kitab mereka itu Islam sebetulnya. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran, lafaz yang sama. Kul amanna. Kalau Al-Baqarah qulu amanna, sekarang kul amanna. Sampai habis. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun 5152. Ya ayyuhar rusul kunu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah kalian ini dengan yang baik, dengan yang baik-baik, dan beramallah salih. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah Maha mengetahui. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun, kata Allah. Dan umat ini, umat semua manusia ini, umat Nabi Muhammad juga, ummatukum ummatan wahidah, umat kalian itu ummah wahidah, umat yang satu. Maka setidaknya kita tahu dari sini, dari apa firman Allah tadi dan semuanya tadi, bahwa akidah salaf ya bukan masalah orang mungkin benci dengan akidah salaf. Ada yang bukan benci, artinya apa? Kita tuh Islamnya. Apa yang kita agungkan tuh Islamnya. Ada begitu kan? Iya, Islam tuh. Cuma kadang-kadang itu benar kalimatnya jika pemahamannya benar. Yang kita agungkan tuh Islamnya. Islam itu apa? Ilah tauhid. Kan gitu. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bittauhid wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita dahulukan Islamnya, tapi kita bersahabat, kita enak-enak aja dengan pelaku syirik. Ini enggak nyambung dengan apa itu Islam. Sering mendengar enggak, Pak? Kita dahulukan, ya selama dia muslim kita Islamnya kita ini. Paham maksud saya ya? Pernah mendengar kalimat seperti ini? Islamnya ini utama. Tapi aplikasinya sama pelaku syirik enggak apa-apa. Kita bersatu. Bagaimana mungkin bersatu gitu loh.
Jelas gak? Dimaksud gak apa yang saya maksud? Jadi kalau kita ngomong Islam yang kita berarti apa? Ayo sama-sama kita tegakkan tauhid dan kita kemudian ajari umat ini mana itu syirik dan apa bahaya itu syirik. Itu baru. Karena itu Islam yang selama ini gitu loh. Nah, akidah salaf sejak zaman dahulu ya, yang digemborkan, yang didakwahkan adalah Islam yang seperti ini. Islam yang sebagaimana disuruhkan oleh para nabi dan para rasul. Tahulah seandainya kita nggak kenal akidah salaf, kita dakwahkan Islam, ya oke, tapi Islam yang seperti itu. Tapi bagaimana mungkin kita mendakwahkan tentang Islam secara kafah sempurna tanpa pemahaman atau apa yang disampaikan oleh para salaf? Nggak mungkin. Maka kemudian harus kita selalu bawa nama akidah salaf tuh para salaful ummah. Harus kita bawa. Oh, jangan membawa-bawa para salaf. Dari Islam aja deh. Iya Islam tapi enggaknya. Iya gimana kita mau bicara Islam kalau nggak bawa akidah para ulama salaf nggak bakal bisa. Mau tahu dari mana kita agama ini? Ashabul hadis, para Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan sebagainya, Abu Dawud. Semua itu mereka ashabul hadis, mereka juga pemahaman mereka adalah salaf. Kita tahu bagaimana tentang hadis kalau nggak dari mereka, nggak bawa nama mereka bagaimana mungkin gitu. Masalah mazhab, 4 mazhab semua juga akidah sama, akidah salaf juga. Terus kita mau bagaimana paham tentang Islam kalau nggak bawa nama mereka gitu loh. Karena selama ini kita dakwakan apa sih Pak? Akidah salaf. Ya membawa nama mereka kan. Tahu kita bawa nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tahu kita bawakan nama ulama sebelumnya, As-Sabuni yang punya kitab Ashabul Hadis itu. Itu kan kita bawa nama mereka karena mereka itu sebagaimana pernah disampaikan pelajaran sebelumnya bahwa semua itu Imam Syafi'i semuanya ini ya Ishaq bin Rahuya semuanya itu karena mengikuti para salaf. Mereka ini hanya menukilkan sebagaimana saat ini kita menukilkan gitu loh. Jadi kita nggak membawa akidah kita sendiri, kita ini hanya menukilkan. Inilah umat zaman sekarang ini, umat awam itu tidak paham yang di sisi ini Pak. Kalau kita ngobrol dengan orang yang sudah ngaji mungkin paham, tapi umat yang di bawah ini kadang-kadang nggak paham. Dikiranya tatkala kita mendakwakan, oh jenggotnya dawa gini, iki akidah dewe, akidahnya sendiri. Nah coba, tolong dipahami. Maka kita dakwahkan mereka juga, kita berdakwah dengan orang awam. Ini bukan akidah saya. Ini adalah keyakinannya para rasul zaman dahulu, para nabi. Bawalah nama-nama mereka, Pak. Oh jangan bawa ustadku, ngajiku, jangan Pak. Orang awam nolak begitu. Ini bawa akidahnya para nabi dan para rasul. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini akidahnya begini. Apa? Orang itu diajak untuk bertauhid, gitu. Kenalnya mereka sahabat, 4 sahabat. Kenal mereka para nabi, Nabi Nuh, Ibrahim. Kenalnya nabi, sebutin nabi. Nah, pasti insya Allah secara umum awam tahulah nabi. Minimal sahabat Abu Bakar, Umar tahu. Sampaikan. Tapi jenengan wis, loh, aku nonton di kajiannya Ustadz iki. Jenengan sebutin ustadznya. Aduh. Padahal beliau itu kadang di dalam kajiannya juga disebutin ojo ngokno, jangan dengerin Ustadz ini, jangan dengerin Ustadz Firada misalnya, jangan dengerin Ustadz Yazid misalnya. Dia disampaikan ke mereka tahu namanya, jangan sebutin nama itu, langsung apa? Antipati. Karena uslub kita juga salah Pak. Kita tahu ternyata akidah yang kita bawa ini akidahnya para nabi dan para rasul. Itu jadikan kita sebagai alat kita untuk dakwah. Adapun kajian Ustaz tadi kita tambah untuk pemahaman. Kalau yang paham enggak apa-apa, nggak paham. Ini akidahnya ya para nabi dan
Rasul. Bawa nama mereka. Ya, yang Allah turunkan kepada mereka semua sama. Akidahnya apa? Ya Islam ini. Islam itu apa? Islam yang ini. Ya, menyembah Allah. Hanya Allah semata yang disembah. Ini tuh digemborkan, Pak. Kalau bisa setiap hari. Jenengan tuh punya napunten nggih, mboten kalau sudah jenengan udah ngaji lama. Ya. Salurkan ilmu ini, Pak. Salurkan. Jenengan tahu di antara para sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ini semuanya dapat hidayah dari Abu Bakar. 1, 2 diajak Abu Bakar, 3. Tapi levelnya mereka menjadi apa? 10 dijamin masuk surga. Mbok menawa, Pak. Jenengan ngajak orang setiap hari ketemu orang ngobrol, diobrolin jangan bisnis tok, Pak. Yang diobrolin sedikit masukin tauhid. Visi misi kita selalu mendakwakan orang tauhid. Itu selalu kita tanamkan. Loh saya baru ngaji, oke lah. Kalau udah lama ngaji setahun 2 tahun, udah paham minimal masalah akidah ini, tauhid, ajak itu orang, tetangga, teman kerja, teman sekolah. Itu aja. Siapa tahu dengan mereka kemudian subhanallah mereka mau nerima akidah ini tentang tauhid. Setidaknya tauhid kita dakwakan. Mereka berubah. Anaknya pun mereka, loh, terus aku mondokno anakku teng pundi? Nanya jenengan lagi. Baru jenengan arahkan, mondoknya di sini. Ternyata kemudian anaknya keterima di Madinah, kemudian pulang jadi ulama. Ayo, kita bukan cuma sekedar duduk untuk mendengarkan, tapi kita duduk untuk berilmu dan kita amalkan dan tersampaikan. Masa tidak berani masalah tauhid? Yang sepele ini ngajak untuk Allah, bawa nama akidahnya para nabi dan para rasul. Ya. Insya Allah, bila kita niat ikhlas pada Allah, satu persatu, insya Allah orang akan ikut dengan kita. Kemudian kedua, kalau kita sering begitu, dalam artian ngajak saja, jangan debat, sekali lagi, ini persamaan belum, jangan debat. Kita lama-lama juga terlatih. Kalau model tipe ini cara ngajak ini. Karena setiap orang cara ngajaknya tek-tekannya, apa bahasa Indonesia tek-tekannya itu apa? Apa Pak? Tek-tekannya bahasa Indonesia itu apa yuk? Saya ini bukan orang Jawa tapi ya maksud tek-tekannya orang ini itu ini loh, tek-tekannya. Kenapa bahasa Indonesianya? Tek-tekannya. Jadi kalau ini begini caranya begini, yang ini begini caranya gitu loh. Ketemu, alah nyelondoi itu nyelondoi, apalagi nyelondoi. Untuk masuk itu enak gitu Pak ya. Nah itu kita terlatih karena sering ngajak. Rugi Pak. Kalau kita tahu ngaji, kita tahu tauhid, kita tidak ngajak itu rugi. Wallah rugi sekali. Siapa tahu itu sumber pahala untuk kita. Ya, tapi sekali lagi, ya sering kesalahan kita membawa nama ustadz, sedangkan dia orang A. Bukan berarti nggak boleh Pak, tapi lihat kondisi. Sering kesalahan kita di situ. Karena bagaimanapun di kajian-kajian mana sudah disebutkan, jangan dengan kajiannya ini Wahabi, Salafi, Wahabi, jelek-jelek itu yang disampaikan. Udah. Maka kita sampaikan ini nih akidahnya para nabi dan para rasul, yaitu tauhid. Selanjutnya yang ke-13. Yang ke-13 itu yang ke-12. Tsalitsah asyar. Wuduhu aqidatihim ay ahlu sunnati wa yusruha wa bu'duha 'anil ghumud. Bainama al-aqaid al-ukhra taraha yaktanufuha anwa'un min al-ghumud wa adamil wudu' wa katsirun min asy-syubhat. Kata beliau di sini bahwa akidah salaf itu jelas Pak, terang sekali, jelas sekali, dan mudah mboten? Mudah. Jadi kalau udah berakidah salaf nyaman, nikmat, mudah. Sholat apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan, dah, nggak mikir piye. Jadi semua ada contohnya, sudah jelas kan, enak gitu kan. Nggak, gimana caranya, gimana ininya,
Gampang. Nih, baca sifat salat Nabi. Tidak mau Syekh Al-Albani misalnya kadang-kadang. Cantumkan. Dalam Sahih Bukhari ada. Dalam Bulughul Maram ada. Sifat salat Nabi. Itu ada baca hadisnya. Nah, misalnya tidak mau. Tapi tentu ya kita tunjukin ini prakteknya. Jelas, nggak susah. Mau tinggal menyontoh. Tinggal mencontoh. Apa susahnya tinggal mencontoh? Yang susah itu membuat. Mencontoh gampang. Makanya katakan wa yusruha. Akidah salaf itu mudah. Nggak ada yang susah. Kalau orang merasa, wah aku berakidah ini, beragama ini kok susah sekali ya. Ada yang salah berarti itu. Akidah agama itu memudahkan, Pak. Bukan menyusahkan. Tapi kalau berat membawanya, iya. Apalagi kita ini di tengah-tengah umat yang benar-benar minta. Itu beda antara berat kita bawa, pikul itu berat. Tapi dengan kita tuh hidup semakin mudah, dimudahkan. Gitu loh. Wa bu'duha 'anil ghumum, dan jauh dari kepelikan. Pelik. Ada orang tuh, pelik banget berakidah. Mau ngapa aja, amalnya ini dibaca ping 10.000. Kemudian setelah itu nanti airnya itu misalnya mau pinter ya, tulis di kertas, kertasnya taruh air minum, itu sudah dibacain ayat kursi 10.000 kali, kemudian diminum itu airnya bersama dengan kertasnya. Pelik kali agama itu, pelik sekali, susah sekali gitu loh. Padahal gak ada begitu. Tinggal kalau kita mau pintar, mintalah sama Allah, habis itu belajar, kan mudah banget gitu. Tapi waduh, nanti begitu juga, pelik kali, susah sekali. Yang mau taubat, waduh, nanti tahu taubat, taubat nasuha. Taubat nasuha kita tinggal membaca istighfar dan kita berazam mulai dan menjauhi apa yang membawa ke sana, selesai. Enggak. Ya, kamu harus sholatnya tengah malam. Itu malam Jumat kalau utama. Kemudian itu kamu baca istighfar 100.000 kali. Kemudian dan lain sebagainya. Pelik sekali. Ya orang mau tobat jadi agak gitu wes. Angel kan mau tobat. Dia orang mau tobat diberitahu amalan begitu, kira-kira mau tobat gak? Gak jadi, Pak. Katanya Allah Maha Penerima Taubat. Ya Pak Noyo, prosedurnya susah, administrasinya susah itu. Belum lagi nanti kemudian pulang dari situ harus sedekah ini gitu. Waduh, nyembelih ini mungkin juga ada lagi. Karena zaman dahulu menyembelih itu diantaranya adalah untuk menebus dosa. Ada syarat untuk nyembelih. Loh ikut uang nggak punya suruh nyembel. Ya akikoh ya bawa akikoh, kurbannya nggak pernah ikut, ini menyembelih dosa. Susah. Pelik. Kita dapati akidah begitu di tengah-tengah masyarakat ada. Akidah salaf itu tidak susah. Akidah salaf itu gampang. Mau tobat ya tinggal istighfar dan berazam nggak akan melakukan kembali. Dan kemudian mendekat dengan orang saleh, insya Allah dimudahkan taubat. Diterima taubatnya, taubat. Insya Allah. Tanpa kita harus berbuat macam-macam, asal berazam, insya Allah. Innallaha yaqbalu taubata an ibadi. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, memaafkan dari kesalahan-kesalahan, walaupun setumpuk langit dan bumi kesalahan kita. Walaupun syirik. Apalagi di bawah syirik. Allah terima. Mudah sekali. Susah cari rezeki. Bukan susah cari rezeki. Rezeki itu selalu ada. Kenapa bisa mengatakan susah cari rezeki? Karena akidahnya kita kurangku. Gak ada susah rezeki. Rezeki itu selalu ada. Tapi nilai berkah itu yang kadang tidak ada di kita. Sehingga susah. Apa kita punya habis? Bukan gak ada rezeki, ada rezeki. Tapi keberkahan itu yang kurang. Bagaimana? Mau kerja aja jauh dari baca bismillah. Jauh dari niat karena Allah. Belum lagi mencarinya bagaimana? Sampai bikin susah. Kita sendiri. Pemahaman kita yang salah. Coba kita salah. Kita yakin Allah Maha Pemberi rezeki, selalu ada rezeki.
kita masuk ke masjid. Kita masuk ke masjid, sholat Pak. Kita minta pada Allah rahmat, keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kita minta karunia Allah. Dalam surat apa yang dijelaskan itu? Wa aqamus salah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atawuz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Kata Allah, orang yang baca Quran, dia kemudian sholat, dia kemudian berinfak, ya, kemudian dia berinfak, baik dalam keadaan sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan banyak orang maupun sembunyi-sembunyi. Mereka adalah yang mengharapkan yarjuna tijarah, mengharapkan perdagangan dengan Allah, dan tabur, yang tidak akan merugi. Kenapa? Ini diantaranya liyuwaffiyahum ujurahum. Mereka itu sholat, mereka itu menginfakkan hartanya untuk Allah berikan pahala kepada mereka, tetapkan pahala, sempurnakan pahala mereka. Wa yazidahum, dan Allah akan tambahkan karunia. Di sisi lain, kalau mereka itu sholat, akhiratnya dapat liyuwaffiyahum ujurahum. Sisi dunia dapat wa yazidahum min fadli. Allah beri juga karunia. Sholat mudah. Siapa yang bingung rezeki? Ya sholat pada Allah. Bagaimana kita minta rezeki kepada orang yang kita udah minta kepada sang memberi rezeki. Tapi untuk yakin gitu Pak, waduh, enggak. Kalau akidahnya enggak benar, ya susah. Mesti nemu nih, lah gue sholat lah aku pun sholat ya pada ya angel. Itu masalahnya di situ loh, karena akidahnya belum bersih, masih syiriknya masih ada, ngengkelnya masih ada dengan Islam. Ya gimana ceritanya? Kan begitu masalahnya. Jadi benar-benar akidah salaf itu memudahkan hidup kita, memudahkan urusan kita, memudahkan semua masalah kita. Belum lagi bicara akidah salaf itu nilai takwanya. Bainama al-aqaid la taraha yaktanufuha anwa'un minal ghumudi wa 'admil wuduh. Di mana kita lihat sebagian akidah salaf, kita lihat di sana banyak sekali permasalahan, banyak sekali kepelikan, kesusahan dalam berakidah, dan gak jelas. Akidah salaf jelas. Kenapa? Sumbernya jelas, Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya para salaf jelas sudah. Dalam kitabnya disebutin jelas, nggak ada yang nggak jelas. Apanya yang nggak jelas? Jelas. Bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dengan logika. Jelas. Sedangkan akidah nggak jelas mereka. Wa katsirun minasyubhat, kebanyakan syubhat. Banyak sekali syubhat, banyak sekali khurafat. Mau pergi aja, ada ular lewat, gak jadi deh. Kenapa? Nanti ada bala di sana. Mau lagi pergi, ada burung dara, ada burung gagak ke rumah aja bingung sudah. Ada burung gagak kayak di rumah gue. Bingung itu sudah. Bingung. Waduh, ada alamat apa ini? Cirinya ini kalau burung gagak ini ada sesuatu pesan yang jelek. Bingung itu. Belum lagi kalau dia tidur, bangun, mimpinya buruk lagi. Ketemu dengan yang sudah mati-mati, yang sudah wafat. Bingung lagi itu, wafat lagi nanti. Belum lagi ketemu orang yang barusan meninggal kemarin. Datang ke rumah ngetuk pintu. Mimpi padahal. Belum lagi, apa lagi? Banyak wafat keyakinan yang mengganggu. Hidupnya nggak tenang. Sakit kadang-kadang wajar sakitnya. Memang kadang-kadang sakit itu medis, kadang medis juga ini kadang-kadang terbatas ilmunya. Nah, kemudian dibawa ke sini. Kata orang ini, orang pintar ini begini. Ketempelan.
Dari sekolahan, pindah lagi kasih air, nggak mandi, pindah lagi ke sana katanya. Ini pernah ini, nenek moyangnya ini keturunannya ini. Pindah lagi itu, Allah, nggak selesai itu. Kenapa begitu? Akidahnya nggak kuat, akidahnya rusak. Tapi kalau orang punya akidahnya lurus, akidah salaf dan jarin, sakit medis. Kalau enggak, misalnya pun memang benar itu bukan medis, non medis, biarkan konsultasinya kepada ustadz yang berilmu, yang di bidangnya. Enggak semua ustadz juga bisa di bidangnya. Itu pun nanti ustadz menyampaikan juga tidak sembrono. Dilihat ciri-cirinya, benar enggak ada. Kalau mungkin ustadz yang lurus tuh enggak mungkin membawa arahnya ke arah non medis, selalu medis dulu. Baru kemudian memang baru enggak gampang gitu langsung memvonis. Coba tenang, enak kita mak pelong, nggih sampun alhamdulillah niki medis pelong. Coba kalau yang enggak bekerja akidah, bawa sana bawa sini, habis biaya, pusing lagi, enggak sembuh lagi. Nanti ada tetangga ngomong, iki lho jangan mandi, ikutan lagi. Ya Allah, berat sekali, pusing sekali, berat sekali. Wa katsirun minasyubhat. Itu dah masalah seperti itu. Belum lagi ada masalah Allah, masalah Rasul, iman pada Allah, masalah rukun Islam, rukun iman. Banyak sekali syubhat. Ini masih masalah-masalah yang gampang kata kasih contoh ini. Kita kasih contoh yang ada di masyarakat. Amma aqidatu ahlus sunnah wal jamaah fa wadhihatun wuduh syamsi fi rabi'atin nahar. Adapun akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah salaf itu jelas sebagaimana siang di matahari panas gitu. Matahari di siang bolong. Kelihatan nggak Pak matahari? Bener-bener terasa nggak itu kalau itu siang? Terasa, jelas matahari kelihatan, panasnya juga kelihatan, cahayanya siang itu kelihatan sekali. Nggak ada orang bilang, ini malam, nggak ada. Yang ngomong siang, jelas. Ini siang, matahari ini mau sore, ini udah tenggelam, kelihatan jelas. Wa fi hadza yaqulu Imam Ibnu Qayyim, sebagaimana juga dikata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab As-Sawa'iq wal Mursalah, dalam kitab As-Sawa'iq fi bayani hadhil aqidil haqq wa wuduhiha li wuduhil masdaqiyah. Yaqul, sebagaimana dikata Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mithlu dawi syamsi lil basar. Akidah salaf itu seperti apa? Cahaya matahari bagi penglihatan. Jelas enggak? Jelas. Siang ini. Ya, la yalhiquha iskal, enggak mungkin ada sesuatu iskal, permasalahan pertanyaan yang enggak ada, jelas sekali. Saking jelasnya enggak ada pertanyaan, enggak ada masalah gitu loh. Jelas. Wala juga fi wajhi dila ijmal, tatkala disebutkan secara global ya, maka pendalilan itu juga jelas. Wala ya'ridu wa tajwizul ihtimal, tatkala juga dipaparkan maknanya enggak nerima ihtimal itu mungkin begini, mungkin enggak jelas. Disebutin firman Allah, disebutin dalilnya, jelas. Enggak ada mungkin seandainya pun terjadi, kita lihat rujuk pemahaman para salaf. Disampaikan jelas. Kita bisa terima secara logika. Dalil Quran, dalil hadis itu jelas buatan? Jelas. Seandainya ada yang nggak jelas, berarti kita nggak paham. Tatkala kita baca syarahnya, dijelaskan ulama, jelas nggak? Jelas, bisa kita terima. Nggak ada yang iskal, nggak ada bentuk pertanyaan. Tali jala asma bila isti'dzan. Akidah salaf tuh kalau disampaikan masuk ke kuping tuh nyaman, enak. Masuknya dengan sopan kata orang. Enak akidah salaf tuh, disampaikan penyampaian tentang akidah salaf tuh, kuping tuh langsung nyaman. Oh iya, enak. Bener nggak Pak? Bener, enak, masuknya sopan. Ya. Wa tahullul minal uqul mahallil ma, dan posisinya di secara akal, akidah salaf itu dimasuk ke akal kita seperti air. Al-ma az-zulal, air yang tawar. Minas sadid dhama'an, ya, air tawar yang di posisinya itu seorang yang haus dahaga
lagi haus. Air tawar masuk, apalagi kalau dingin seperti ini Pak, oh enak Pak. Bismillah. Seger Pak. Semua ini nih. Enak. Orang yang haus seneng kan men. Orang kalau kena haus, kena air putih tawar, lega enggak? Lega. Tapi kalau kena manis, dingin, ya enak tapi haus lagi. Tapi kalau tawar seperti ini enak. Cocok tadi minumnya tadi. Pas ya tadi. Enggak sengaja tadi, biasanya minta teh. Ya. Fadluha ala adillatil uquli wal qalb ka fadlillah alal alam. Keutamaannya ya dibandingkan pada orang-orang yang perbandingan dengan orang-orang yang ahlul kalam, yang orang banyak ahlul kalam. Ya akidah salaf itu seperti apa perbandingannya? Seperti keutamaan Allah dibandingkan manusia. Enggak ada apa-apanya, Pak. Karena akidah salaf itu bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. La yumkinu ahadun ayyakdaha fiha qadhan yuqiu fihi labs. Tidak mungkin orang itu salah seorang itu mencela akidah salaf, enggak ada bisa. Akidah dicela sama orang, malah menjelekkan diri sendiri. Ada orang mencela akidah salaf, dijelek-jelekin. Enggak usah karena enggak perlu kita bantah, enggak perlu. Sesungguhnya dia menjelekkan dirinya sendiri. Kenapa? Akidah salaf tadi itu dari Allah. Akidah salaf dari Allah. Kalau ada yang menjelekkan akidah salaf enggak mungkin bisa. Sampai akhirnya dia kemudian menjelekkan sampai terjadi kerancuan, enggak bakal. Zahaqal batina innal batina kana zahuqa. Kebatilan selalu hancur dengan kebenaran, selalu menang. Enggak mungkin orang-orang mau meruntuhkan akidah salaf, enggak mungkin. Artinya apa? Akidah salaf itu kebutuhan kita. Bukan akidah salaf butuh dengan kita. Kita yang butuh dengan akidah salaf. Sepanjang zaman orang mau menghancurkan akidah salaf enggak bakal mungkin bisa. Karena ada orang yang selalu dia berakidah salaf dan dia kuat di situ. Kenapa? Karena akidah salaf itu kuat, jelas. Masuk ke hati enak, di telinga juga enak. Illa in amkan ayyakda bil dhahir sahwan fi tul isyamsi, kecuali ada orang ya yang ingin tadi menghancurkan, meracuni akidah salaf tadi. Ya seperti apa orang itu? Ya dia mencelanya siang itu di tengah-tengah matahari. Misal begini, maksudnya begini. Ini loh, kan ini ngomongnya siang-siang. Pak, saya membuktikan hari ini malam. Di tengah-tengah sih, kan itu kan, gak nyambung ya. Seperti ini gelap. Saya ngomong, saya akan buktikan sekarang ini bahwa hari ini bukan padahal ini malam. Itu perumpamaan katanya Ibnu Qayyim. Orang-orang yang mau mengharusak akidah salaf. Lah ya gimana? Engkau mau meracuni, mau merusak. Wong itu dari Allah. Quran dan As-Sunnah. Makanya hebat orang mau menghalangi akidah salaf, Pak. Waduh. Pasti nyesel kalau dia udah tua. Keduanya, ya gak bakal bisa dihalangi, gak bakal. Malah buka aib. Kelihatan arogansinya kelihatan sekali. Ya. Makanya ya orang seperti itu, Pak, ngomong tadi, nih mau kubuktikan ini bahwa hari ini adalah malam, bukan siang. Ngomong siang-siang, mau buktikan malam. Gak bakal mungkin. Itu sebagaimana firman Allah ya dalam surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, kata Allah. Sesungguhnya itu yang buta itu la ta'mal absar, bukan matanya yang buta. Bukan matanya yang buta, tapi apa? Hatinya buta. Itu kata Allah. Lah iya loh. Jelas ini. Ini seperti pepatah Arab, Pak, mengatakan anzin walau tarat. Jadi ada yang kayaknya, oh itu burung
burung gagak. Oh itu enggak, itu serigala. Dua orang berdebat, dari jauh ada hewan kelihatan jauh-jauh. Ya, satunya ngomong itu anjing, serigala, satunya ngomong itu burung. Oh enggak, itu burung. Oh enggak, itu serigala. Akhirnya hewan itu sampailah depan mata mereka dan ternyata terbang. Apa kata orang yang ngomong serigala ini? Ngengkel, panggang ngengkel. Anzin, walau torot. Yogi serigala, tapi terbang. Gak mau kalah. Sama. Dia angel udah lo. Dia suka gitu udah angel. Nah, ditata angel begitu, sudah susah itu. Waliyadzubillah. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi bahwasanya yang ke berapa tadi ini? Yang ke-13 bahwa akidah salaf itu jelas. Orang mau merusaknya nggak bakal bisa, mau meracuni nggak bisa. Dan memang ya kita bisa rasakan, ya karena akidah salaf ini kalau sudah masuk dalam hati ini, ya dia menyentuh hati kita, Pak. Akidah yang benar ini kalau sudah nyentuh di hati. Ini sebagaimana dalam kisahnya Sufyan. Oh ini disebutin dalam kitab ini juga kok. Oh ya, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu, ya, bahwa orang berakidah salaf itu, ya ahlul kalam aktsarun nas intiqalan min qaulin ila qaulin wa jazman bil qawfil mawdi'. Ahlul kalam yaitu mereka itu banyak sekali suka pindah-pindah pendapat. Kadang-kadang pendapatnya itu tergantung tempat. Pindah ke teman-teman kerja, pendapatnya misalnya sebuah hukum isbal misalnya. Teman-temannya isbal semua. Yo jane yo gak apa-apa sih saja nih, tapi yo apike yo di apa? Diunggahno. Bahasane ngoten niku. Tapi kalau sama yang teman-teman yang wahum finnar. Nah, kalau yang ada yang masih begini, Pak, minta sama Allah petunjuk, kekuatan di hati. Ini bahaya kalau gini ya. Di sini ngomongnya gitu, di sini. Ada lagi malah parah. Ya wis ya takut, ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Ya sungkan jokno juga sih lintingane. Ya kalau ada yang begini minta sama Allah petunjuk, berarti kita memang belum kuat. Akidah salafnya belum kuat di kita. Akidah salaf itu kalau udah masuk kuat kita. Kita mau di tempat di mana pendapat kita sama, mau di sini juga pendapat kita sama. Beda tempat pendapat kita sama. Itu menunjukkan akidah kita kuat di mana tempat sama. Enggak ngaruh dengan orang, enggak ngaruh dengan ini. Dengan sekitar kita. Ya, apa kata Syekhul Islam tatkala Herakl Kisra Kaisar itu dia bertanya kepada Abu Sufyan, siapa yang masuk sama Nabi SAW? Kan Abu Sufyan saat itu kan dicegat, ditanya. Saat itu Abu Sufyan masih kafir, ditanya, hal yarji'u ahadun minhum an dinihi suqtatun lahu ba'da ayyadkhula fi? Katanya Kaisar ini tanya kepada Abu Sufyan, apakah yang ikut sama Nabi Muhammad itu, yang ikut Muhammad itu, setelah dia ikut, dia benci sama dengan akidah Muhammad, dengan agama Muhammad, benci enggak? Kan nanya kan itu. Apa jawaban Abu Sufyan? Qala la. Enggak. Emang kita tahu, Abu Sufyan juga melihat bahwa para sahabat setelah masuk Islam benar-benar sami'na wa ata'na dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuat. Dan itu nyata, semua orang tahu, melihat. Abu Sufyan pun jujur ditanya, melihat. Walaupun Abu Sufyan itu belum masuk Islam, tapi ditanya jujur. Itu Abu Sufyan. Apa katanya Kaisar itu? Kau kadzalikal iman. Idza khalata bi syatatihil qulub la yazqutu ahadun. Begitulah iman. Kalau udah masuk hati kita, relelung hati, masuk dalam hati. Sudah orang nggak akan mencela apa yang masuk itu. Hati nggak akan
mencela. Tidak ada yang bisa mencelanya. Tidak ada yang bisa, udah masuk ya sudah. Dia itu akidah salaf. Hingga yang ke-14 adalah, dan ini yang terakhir karena hari ini kita selesaikan kitab ini, bulan depan ganti kitab lagi. Lah gitu Pak, kita kan sepakat, kita kan kitabnya pendek kecil akidah, nanti apa lagi, nanti ganti kitab lagi. Ini udah keempat kayaknya, 4 kitab ini. Ya, yang ke-14 adalah bahwasanya kenapa akidah salaf itu kuat? Suka mengambil pelajaran, ya. I'tibaruhum wa itti'aduhum bihali ahli ahwa, ngambil pelajaran. Kita tuh Pak, adanya babi diharamkan, kita ambil pelajaran. Kenapa haram? Kita ambil pelajaran. Begitu juga, ya, adanya ahlul ahwa, adanya orang yang membenci akidah salaf, membenci, mangkel pokoknya. Kajian akidah salaf di mana di stop. Tidak usah bingung. Kita ambil pelajaran. Kita ambil hikmahnya. Dan orang salaf itu seperti itu, Pak. Ya yang begitu sifatnya. Kadang-kadang kajian, kenapa Ustaz? Nggak kita balas, Ustaz. Kalau kita laporkan. Kadang-kadang memang nggak perlu dilaporkan gitu. Kadang-kadang nggak perlu. Karena kita itu bukan orang tipe yang suka, dalam artian harus didebat, harus laporkan kembali, harus, kadang-kadang nggak perlu, kadang-kadang ambil pelajaran, ya, hikmahnya. Atau juga apa yang kita lihat dari ahlul ahwa, bagaimana mereka wafatnya, mereka dihinakan, dihinakan, bagaimana mereka itu masa tuanya, bagaimana mereka itu dan sebagainya. Kedengkian, kebencian itu menyakiti hati mereka. Dakwah salaf semakin hari semakin bertambah, semakin banyak orang suka dengan dakwah salaf. Semakin tegang, semakin ngolok-ngoloknya macam ya Allah ya Rabbi. Ngolok-ngolok, bikin isu bohong. Bagaimana pokoknya biar orang tuh benci. Bikin suasana acara-acara bohong yang ustadz-ustadznya digaji sama Saudi Arabia 15 juta bla 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 begini. Padahal nggak ada seperti itu. Wah, ada yang bukan cuma salaf toh, itu tugas orang, ada program itu. Bukan cuma orang teman-teman orang salafi, bukan. Banyak yang daftar. Itu negara itu. Ini ngawur seperti itu. Benci sekali. Katanya di sini as-sa'idu wa qad qil, dikatakan wa qadiman qil, dan dahulu dikatakan pepatah, as-sa'idu man itta'adha bi ghairi. Orang yang bahagia adalah orang yang suka mengambil pelajaran dari orang lain. Ambil pelajaran. Kita berakidah salaf. Kalau kita punya tetangga yang enggak akidah salaf, coba kita lihat kehidupannya. Minimal kehidupannya. Sholatnya bomboan, gitu kan. Coba lihat lagi istrinya. Kadang-kadang keluar tanpa hijab. Sebetulnya pinginnya bagaimana? Kadang-kadang pengen istrinya hijab, tapi gimana gitu. Bingung. Belum lagi si anaknya. Nanti kadang-kadang anaknya pulang sekolah udah bikin klub game di mana wifi, di situ ngumpul game. Itu pun nanti kemudian macam-macam, ada yang ngulur sana ngulur sini. Coba lihat. Tapi kalau jenengan akidah salaf, istri jenengan tuh berhijab, keluar rumah jenengan aman tenang, istri jenengan pasti di rumah. Kalau mau keluar dia izin. Anak jenengan dipondokkan, kalau pulang alhamdulillah nambah hafalannya, nambah santunnya. Tapi kadang-kadang ya pulang, kadang-kadang manja juga, ya wajar namanya masih anak-anak. Tapi semakin SMA, semakin kelihatan dewasa, kelihatan nanti baktinya. Coba Pak, wallahi nikmat mana yang mau kita ingkari? Kalau kita salaf, nikmat mana yang mau diingkari? Coba dulu perhatikan jenengan sebelum berakidah salaf.
Istri belum tentu kerudungan syar'i. Anak hanya minta uang dan minta, tidak punya hafalan, tidak punya apa, tidak punya, gak jelas. Dirubah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sebetulnya sudah cukup bukti, Pak, bahwa dengan berakidah yang benar Allah bikin kita perubahan dalam hidup kita. Kalau kemudian kita sadar bab ini, ayo semakin kuat, ayo semakin yakin dan dakwahkan, itu akan semakin besar yang kita akan dapatkan, baik di akhirat maupun di dunia. Kalau kita sadar di situ, bukan malah semakin kita nggak pede, ternyata semakin megang ini dakwah semakin berat, semakin dihina. Ya sisi lain ya itu memang cobaannya, tapi semakin kuat malah semakin Allah berikan kemuliaan yang nyata. Ada teman, subhanallah, keluar dari kerjaan bank misalnya, setelah mengaji akidah salaf, tahu-tahu ghibah nggak boleh, setahun 2 tahun, akhirnya dia mantap keluar. Tatkala keluar, itu membawa kehinaan atau kemuliaan? Kemuliaan. Enggak, Ustaz. Buktinya teman-teman sebang dia, teman-teman dia yang itu bahkan nasabah, kalau jabatannya sudah tinggi, beliau ini kepala BRI, BNI, dulu Kalimantan, terus kemudian Madura dan Jawa. Madura terakhir. Keluar beliau setelah 2 tahun. Ngomong sama anak, keluar saja. Enggak, bismillah keluar. Karena udah mantap, sudah bismillah. Istri udah mantap, bismillah sudah. Beliau ini hafizahullah. Nasabah itu datang ke dia. Antum ini, Anda ini, waduh. Ada kalimat-kalimat yang enggak bagus. Dibilang goblok lah, dibilang apa. Udah hidup enak kok malah gitu. Coba. Itu berarti bawa kehinaan, Ustaz. Tapi subhanallah, yang ngomong gitu itu loh, dia nggak merasa dihina. Dia justru merasa makin mulia. Karena apa? Yang ngomong tuh yang begini juga. Alah, si ngomong Ustaz, ya bahasa Jawa sama saya, orang Surabaya. Yang ngomong gitu loh, lah hidupnya gak genah, anak ya gak genah. Cek mending aku. Subhanallah. Saya lucu itu. Beliau tuh padahal dihina, tapi nggak merasa itu loh, kalau sudah hidayah masuk ya begitu. Kemuliaan. Belum lagi kalau ketemu dia, dan pasti itu kesenangan, kebanggaan yang luar biasa, dan semoga itu karena Allah menjadi sebuah nilai nanti di akhirat. Itu bangganya bukan main, bisa keluar dari seperti itu. Nggak punya kerjaan, tapi dia mulia. Apa nggak punya kerjaan? Enggak, Allah ganti kerjaan lain. Walaupun gajinya nggak sebanding dulu, tapi nyatanya alhamdulillah lebih baik. Itu ketemu anak saat musim haji 2014, 2015 setengah keluar dari bank. Padahal sudah tertinggi. Dia ngomong, anak Ustaz itu terpilih nomor 2 di Indonesia di bank BNI Syariah. Terus akhirnya dari Kalimantan dipindahkan ke Madura. Pas di Madura itu gaji semakin besar, Ustaz, bukan lagi semakin kecil, semakin besar. Akhirnya saya putuskan saya keluar dari bank. Jenengan tahu Pak, yang lucunya lagi, yang datangi beliau itu nasabah-nasabah yang kadang itu juga kiai. Mohon maaf, levelnya di masyarakat disebut kiai. Dibilang, oh sampai ini mesti ngene gitu. Akhirnya dibilang kayak seperti itu gitu. Ustaz aku tuh malah, itu yang agak beliau shock di situnya. Kalau yang ngomong pengusaha aja, yang ngomong ini adalah levelnya kiai. Ya berarti ya bahasa kita itu ya, kamu salah jalan, kamu kerja enak kok, hidup enak gitu. Ya kayak gitu. Beliau yang agak shocknya, kok malah dibilang gini gitu. Kita kuatkan, ya enggak apa-apa, biasa itu. Bener, alhamdulillah. Jadi ambil pelajaran ya, karena
hati-hati ya, kita suka ambil pelajaran. Karena apa? Orang yang suka, yang gak berakidah salaf, suka pindah-pindah pendapat. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan yang terakhir ini bahwa ya orang akidah salaf kalimatnya tadi para nabi, sekarang kalimatnya mereka satu. Ya kenapa? Karena mereka mengajak bukan karena dunia. Mereka mengajak bukan karena urusan dunia, urusannya karena Allah. Para salaf, para masyayikh, para ulama ngajaknya bukan urusan dunia, karena urusan agama Allah. Dan mereka nggak mau bermain-main dengan agama Allah. Maka akidah salaf itu tidak ada bermain-main dengan agama Allah. Benar-benar. Ini agama, jangan buat mainan. Jangan buat mainan. Jamaah rahimani, ini bisa kita sampaikan. Insya Allah bulan depan kita ganti kitab, atau kitabnya apa? Nah, kita tunggu. Ya jelaslah kitab kecil-kecil nggih. Di sini itu kecil-kecil. Ya 3 bulan 4 bulan selesai ganti lagi kitab. Nggih. Bila ada pertanyaan silakan, bila tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Oke, subhanakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari dan memantapkan hati kita dan kepada keluarga kita dan anak kita. Semoga mereka semua nanti berakidah salaf dan mereka dan kita diberi taufik oleh Allah istiqamah sampai ajal kita menjemput. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.